Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, hari ini kita masuk ke pertemuan yang ke-12, ya, pertemuan ke-12. Kita sudah sampai di halaman 63, tetapi sebelum kita lanjutkan pembacaan buku ini, saya ingin mengingatkan bahwa buku ini berjudul Memberi Setangkai Perubahan, yang merupakan salah satu buku yang saya tulis untuk mengenang kegiatan saya ketika mengajar sosiologi dakwah di pesantren Ta'winul Mubalighin. Jadi dari pengalaman mengajar selama 8 tahun, 2004 sampai dengan 2012 di pesantren Ta'winul Mubalighin, maka ketika kemudian dibukukan, saya berhasil membukukan 6 buah buku, 6 judul buku begitu, yang kalau kemudian saya baca bisa mengingatkan saya kembali tentang saat-saat indah ketika mengajar di pesantren Ta'winul Mubalighin. Buku yang akan saya baca hari ini adalah Memberi Setangkai Perubahan. Kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-12, sudah sampai di halaman 63. Ya. Kita nanti punya waktu sekitar 10 menit atau lebih begitu, yang kemudian harapannya adalah mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat sekalian. Kita mulai. Kesungguhan seorang manusia dalam berupaya menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala diperlihatkan dengan menghitung kinerja diri sendiri. Ia harus mampu menghitung positioning dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di hadapan masyarakat. Ia haruslah berada pada posisi takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berada pada posisi memberi manfaat optimal, diturunkan dari prinsip rahmatan lil alamin di lingkungan dan di hadapan masyarakat. Hal ini berpeluang dilakukan karena setiap manusia memiliki modal dasar yang berupa, pertama, potensi diri, yaitu kemampuan yang masih bersifat potensial atau belum diwujudkan. Kedua, kemampuan diri, yaitu potensi yang telah berhasil diaktualisasikan atau telah berhasil diwujudkan. Modal dasar yang dimiliki oleh setiap manusia ini selanjutnya dilibatkan dalam prosesi takwa dan memberi manfaat optimal. Tujuan pelibatan modal dasar oleh setiap manusia dalam prosesi ini hanyalah untuk mencapai sukses, yaitu keberhasilan menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam prosesi takwa dan memberi manfaat optimal juga dibutuhkan alat agar prosesi dapat mencapai tujuan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alat tersebut berupa harta, pangkat, jabatan, gelar akademik, gelar sosial, dan keluarga. Alat tersebut hanya boleh diperoleh bila proses mendapatkannya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, yang bersangkutan hidup dalam koridor Islam, yaitu berpikir, bersikap, bertindak, dan berperilaku dalam tuntunan dan ketentuan yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, adab, dan akhlak. Kedua, yang bersangkutan mengelola pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku secara ilmiah, secara islami, yaitu fatonah atau cerdas, amanah atau dapat dipercaya, siddiq atau objektif atau jujur, dan tablik yaitu informatif. Ketiga, yang bersangkutan bersedia mengambil peran sebagai muslim, yaitu sebagai mujahidin atau pejuang kebenaran, membela agama. Dan kedua, uswatun hasanah atau teladan, contoh yang baik. Selanjutnya asabiqun al awalun atau pionir, pendahulu, dan sirojan muniran atau pencerah. Harta, pangkat, jabatan, gelar akademik, gelar sosial, dan keluarga merupakan alat untuk meningkatkan derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberi manfaat optimal bagi lingkungan sekitar. Pada konteks sosial, wujud memberi manfaat bagi lingkungan sekitar berupa karya atau kinerja yang diharapkan mampu mengekalkan diri yang bersangkutan. Dalam hal ini, istilah mengekalkan tidaklah dimaksudkan dalam arti kekal atau abadi secara fisik, karena setiap yang bernyawa akan mengalami mati. Istilah ini, mengekalkan, dapat terus tercatat sebagai suatu kebajikan. Meskipun secara fisik atau biologi seseorang telah mati, meninggal, berpulang, atau wafat, tetapi karya atau kinerjanya masih kekal dalam pikiran atau hati umat manusia. Namun demikian, setiap manusia hendaknya menyadari bahwa karya manusia memiliki dua prospek atau kemungkinan, yaitu karya yang baik dan karya yang buruk. Contoh karya yang buruk antara lain karya para petinggi Israel yang tak akan pernah terlupakan di hati bangsa Palestina dan manusia pada umumnya. Kekejian,
kebengisan, dan kekejaman para petinggi Israel merupakan karya terbesar yang mereka persembahkan bagi umat manusia dan kemanusiaan. Bagi para petinggi Israel, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan hadiah keburukan atau sanksi yang tak pernah terbayangkan oleh manusia. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setiap manusia mendapat hadiah atau hasil sesuai dengan pemikiran, sikap, tindakan, dan perilakunya. Sementara itu, contoh karya yang baik adalah antara lain karya para ilmuwan yang sampai saat ini masih dapat dinikmati, digunakan, dan dikembangkan oleh umat manusia untuk merancang dan mewujudkan kebajikan. Sesuai dengan tugas dan fungsi manusia, maka sesungguhnya setiap manusia diharapkan dapat meninggalkan karya yang baik bagi manusia dan kemanusiaan. Oleh karena itu, pertama, harta yang dimiliki seorang manusia hendaknya dikeluarkan atau dikontribusikan untuk mendukung kebajikan. Kedua, ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dikuasainya hendaklah memiliki nuansa kebajikan sehingga bermanfaat bagi manusia dan kemanusiaan. Ketiga, keturunannya anak hendaklah senantiasa mampu berbuat kebajikan karena ia telah mendidik mereka dengan baik sesuai Al-Quran dan Al-Hadis. Setiap manusia hendaknya bersungguh-sungguh dalam mengelola harta, ilmu, pengetahuan, teknologi, dan keturunannya. Kesemua itu harus diarahkan pada kebajikan agar bermanfaat bagi manusia dan kemanusiaan. Harta, ilmu, pengetahuan, teknologi, dan keturunan seorang manusia hendaknya terus-menerus tampil sebagai kebajikan. Setiap kejadian yang bernuansa kebajikan hendaknya dapat memanfaatkan kehadiran harta, ilmu, pengetahuan, teknologi, dan keturunan yang telah ditinggalkan oleh orang tersebut. Dengan demikian, keberadaan fisik tidak lagi menjadi persyaratan bagi kehadirannya. Inilah kekekalan diri seorang manusia. Kesemua ini berawal pada kemampuan seorang manusia dalam mendapatkan harta, ilmu, pengetahuan, teknologi, dan keturunan yang baik. Oleh karena itu, pertama, bekerjalah dengan tekun dan bersemangat dengan cara yang halal, diperkenankan atau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memperoleh harta yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi manusia. Kedua, belajar, berlatih, dan berikhtiarlah agar memperoleh ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang bermanfaat bagi manusia karena kental dengan nuansa kebajikan. Ketiga, menikahlah dengan orang-orang yang soleh atau soleha agar memperoleh keturunan yang baik, soleh dan soleha, sambil berikhtiar mendidik keturunannya dengan sebaik-baiknya. Apabila seseorang berhasil mengelola harta, ilmu, pengetahuan, teknologi, dan keturunannya dengan baik, maka sesungguhnya ia telah berhasil mengekalkan dirinya. Meskipun ia telah meninggalkan dunia ini, umat manusia akan tetap mengingatnya sebagai ahli kebajikan. Insya Allah di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya hadiah kebaikan yang tak pernah terbayangkan oleh manusia. Kemampuan seorang manusia mengelola harta, ilmu, pengetahuan, teknologi, dan keturunannya dengan baik, insya Allah akan menghindarkan diri dari masalah. Oleh karena urgensinya, maka setiap manusia perlu memiliki kemampuan ini. Dengan kata lain, kemampuan ini perlu dilatih dan ditumbuh kembangkan sehingga tidak ada tempat bagi upaya mengasihani diri sendiri. Meskipun begitu, ada kalanya ditemui seorang manusia yang gemar mengasihani diri sendiri. Kegemaran ini akan membentuk karakter yang bersangkutan sehingga ia enggan mengajak dirinya bekerja keras. Alasannya kasihan. Kalau ia pelajar atau mahasiswa, maka ia enggan memaksa dirinya untuk belajar. Alasannya kasihan. Kalau ia pekerja, buruh, atau karyawan, maka ia enggan memaksa dirinya untuk disiplin dalam bekerja. Alasannya kasihan. Kalau ia wirausahawan, maka ia enggan memaksa dirinya untuk berikhtiar sungguh-sungguh membesarkan usahanya. Alasannya kasihan. Akibatnya, kalau ia pelajar atau mahasiswa, maka ia adalah pelajar atau mahasiswa yang lemah dalam hal ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau ia pekerja, buruh, atau karyawan, maka ia adalah pekerja, buruh, atau karyawan yang lemah prestasi. Kalau ia wirausahawan, maka ia adalah wirausahawan yang lemah usaha. Oleh karena itu, setiap orang hendaknya berkenan bekerja keras, mendisiplinkan diri, dan jangan terbiasa mengasihani diri. Bukankah lebih baik seorang itu keras terhadap dirinya, agar dunia lembut terhadap dirinya, daripada ia lemah terhadap dirinya, sehingga dunia keras terhadap dirinya?
Untuk itu setiap orang hendaknya berkenan bekerja keras. Kemudian agar paham tentang cara bekerja keras yang baik, maka ia perlu membaca petunjuk Allah Subhanahu wa taala tentang cara hidup yang baik, yaitu pertama, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada manusia. Selanjutnya, menjadikan nilai-nilai ibadah sebagai sumber inspirasi dalam memberi manfaat optimal bagi lingkungan. Kedua, memberi manfaat optimal bagi lingkungan, yaitu dengan menggunakan setiap potensi diri bagi kebajikan manusia dan lingkungan sekitar. Cara hidup seperti ini mendorong yang bersangkutan untuk terus-menerus menggali potensi diri dan mengubahnya menjadi kemampuan diri atau mampu melakukan aktualisasi potensi diri. Agar mampu mengaktualisasi potensi diri, ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh seseorang, yaitu pertama, referensi. Ia harus memperhatikan bacaan yang selama ini ia baca, di mana bacaan itu harus mampu menginspirasi dirinya sehingga mampu memperbaiki diri. Ia juga harus memperhatikan tokoh yang ia jadikan acuan atau contoh, di mana tokoh itu haruslah tokoh yang mampu menginspirasi dirinya sehingga mampu memperbaiki diri. Kedua, sahabat. Ia harus bersinergi dengan banyak orang yang bersedia bekerja sama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberi manfaat optimal bagi lingkungan. Oleh karena itu, ia harus pandai memilih sahabat yang bersedia bersinergi agar ia tidak tertipu oleh orang-orang yang menyatakan sahabat tetapi tidak bersedia bersinergi. Ketika seorang manusia sedang berupaya mengaktualisasi potensi diri sendiri dengan memanfaatkan referensi dan sahabat, maka ia terlebih dahulu perlu mengenali diri sendiri. Tepatnya ia harus paham tentang gambaran tentang dirinya sendiri. Ia paham bahwa dirinya terikat oleh waktu. Ia pernah berada di masa lalu, ia sedang berada di masa kini, dan suatu saat ia akan berada di masa depan. Oleh karena itu penting bagi dirinya memperhatikan pemikiran, sikap, tindakan, dan perilakunya dari waktu ke waktu. Pemikiran, sikap, tindakan, dan perilakunya di masa kini harus berbasis evaluasi dan analisis terhadap pemikiran, sikap, tindakan, dan perilakunya di masa lalu. Ia harus mengingat segenap kesalahan dan keburukan pemikiran, sikap, tindakan, dan perilakunya di masa lalu agar tidak terulang di masa kini. Pada saat yang sama, ia harus mengingat segenap kebajikan pemikiran, sikap, tindakan, dan perilakunya di masa lalu untuk diulang dan dikembangkan di masa kini dan masa depan. Demikian sahabat-sahabat sekalian yang kita sampaikan atau kita baca pada hari ini. Kita sudah sampai di halaman 68. Besok pada pertemuan ke-13 kita akan baca halaman 69 dan seterusnya. Saya pikir demikian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.